Halo semuanya, balik lagi di Elite Podcast episode 4. Saya Arthur Fadli, anggota HMPS Divisi 1. Podcast kita hari ini adalah cerita di balik produksi drama As Above So Below. Sebelum kita memulai podcast hari ini, baiknya teman-teman mendengar sekilas info tentang drama As Above So Below ini. Oke, jadi drama As Above So Below merupakan sebuah drama yang dimainkan oleh mahasiswa dan mahasiswi kelas Play Performance pada tanggal 14 Juni 2023 yang lalu. Drama ini menceritakan tentang seorang perempuan bernama Catherine yang harus menghadapi banyak hal buruk untuk melanjutkan hidupnya. Namun, usahanya tersebut berakhir tragis. Sekarang, saya sudah bersama orang-orang di balik suksesnya produksi drama As Above So Below yang lalu. Oke, baik. Saat ini saya sudah bersama Miss Mike sebagai dosen pengampu mata kuliah Play Performance. Hai. Lalu di tengah ada Robert sebagai sutradara. Dan Cahya sebagai asisten sutradara dalam pementasan ini. Oke, mungkin kita akan berbicarakan tentang produksi nih ya. Mungkin kita akan berbicara tentang persiapannya dulu nih. Miss Mike sebagai dosen pengampu mata kuliah Play Performance, boleh dong di-share sedikit tentang cerita di balik produksi drama As Above So Below ini? Ya, terima kasih Arthur. Arthur juga bagian ya dari produksi ini gitu ya. Tapi kalau ditanya cerita di balik produksi drama As Above So Below, bermula dari mata kuliah yang saya ampu yaitu Play Performance dengan satu capaian pembelajarannya yang haruslah menghasilkan sebuah produksi dan masa transisi dari pandemi ke pembelajaran offline, dari online ke offline yang membuat saya berpikir nih Arthur, kira-kira gebrakan apa nih yang harus dilakukan ya untuk bisa memproduksi sebuah karya yang memorable. Nah, karena kebetulan ada beberapa skrip drama yang saya pegang hasil dari karya mahasiswa juga, saya mempertimbangkan ada salah satu skrip yang menurut saya bisa untuk dikembangkan, yaitu As Above So Below ini. Jadi mungkin perlu diketahui As Above So Below ini juga merupakan karya mahasiswa kelas saya, namanya Jason. Lalu saya merasa ini bisa jadi challenge juga untuk mahasiswa Play Performance, bagaimana mereka mengembangkan skrip tersebut dan akhirnya menantang diri mereka untuk menghasilkan sebuah produksi. Gitu. Jadi kalau cerita di baliknya itu pertama itu tadi ada skrip dari mahasiswa, lalu saya berikan kepada kelas Play Performance untuk diatur sedemikian rupa, kita bentuk nih kepanitiaan ya kan, jadi ada tim produksinya juga kita bagi, jadi ada semua mahasiswa terlibat gitu ya. Tapi awal-awal tuh pastinya kita memastikan drama ini sampaikan dengan baik dengan ceritanya itu versi mahasiswa Play Performance. Jadi ada tim khusus untuk membedah skripnya. Ya Arthur kayak salah satunya ya. Supaya itu bukan hanya milik Jason tetapi milik mahasiswa Play Performance, dan jadilah adaptasi ya, bisa dibilang sebagian besar masih berasal dari cerita asli, tapi ada adaptasi dari mahasiswa, khususnya dari tim scriptwriter yang akhirnya mengembangkan, dan dibantu dengan tim-tim yang lain. Kita membuat timeline, kita membuat deadline yang jelas, target apa yang harus dilakukan, sehingga perkuliahan mingguan bisa menjadi lebih efektif karena sudah jelas nih timeline-nya. Mungkin itu sedikit banyaknya persiapan atau hal-hal yang mungkin perlu diketahui dulu nih dari As Above So Below. Berarti emang drama dan pementasan ini tuh dari mahasiswa untuk mahasiswa ya, Mas? Betul sekali, semangatnya seperti itu. Jadi kita berharap ini juga kesempatan untuk Prodi Sastra Inggris menunjukkan ya siapa gitu ya Prodi Sastra Inggris dengan sebuah gebrakan ini, penulis mahasiswa yang sekarang sudah alumni, lalu dikemas dan diproduksi oleh mahasiswa sendiri. Ya pastinya
banyak juga bantuan dari tenaga profesional lainnya, tetapi Miss bisa yakinkan bahwa 80% orang dan tenaga di balik kesuksesan Play Performance as Above So Below ini adalah mahasiswa. Oke, menarik sih. Mungkin kita lanjut ke produksi yang lebih dalam lagi di persiapannya nih. Kan di sini udah ada sutradara dan asisten sutradaranya. Jadi mungkin tantangan di awal dalam mempersiapkan pementasan ini itu bagaimana Cahya dan Robert, di mana kita tahu kalau persiapan awal banget itu kan ada yang namanya casting, ada yang gimana menentukan karakternya juga siapa, bagaimana ya skrip itu bisa cocok lah dengan orang-orang ini tuh, gimana ceritanya tuh? Oke, kalau dari saya sendiri ini kita santai aja ya. Jadi mungkin ada beberapa kata yang bahasa sehari-hari yang saya pakai. Jadi pertama-tama challenge-nya itu dari saya karena di pementasan ini saya pertama kali jadi sutradara dan ya karena masih baru mungkin ada basic-basic, tapi karena pas pertama kali diterapin jadi ada sedikit challenge-nya untuk nyesuaiin, untuk belajar lagi, jadi kayak gitu untuk saya sendiri. Dan untuk challenge di persiapannya itu yang pertama di casting tadi yang Arthur bilang. Di casting ini mahasiswa dan teman-teman saya terlebihnya itu basic itu bukan basic teater. Jadi dari pemilihan castingnya, pemilihan perannya, pemilihan karakternya itu ada beberapa kali percobaan, ada beberapa kali diulang-ulang, ada yang dirombak, ada yang satu dicoba jadi A, terus yang satu dicoba jadi B, terus diganti, ada yang pokoknya ada perubahan yang sampai nemu yang pas gitu. Kayak contohnya Arthur double peran dia jadi maling dan juga jadi Kusuma kan. Nanti kalian bisa tonton itu videonya. Ini ada spoiler dikit. Dan terlebih dari itu, setelah itu ada saat blocking. Seperti yang saya bilang tadi, teman-teman saya mahasiswa sastra Inggris 2021 ini sedikit yang berkecimpung di dunia teater. Jadi pada saat blocking juga harus lebih pelan lagi, harus lebih sering untuk diingetin supaya nggak lupa, supaya tetap ingat blocking dan juga karakternya. Kalau dari saya itu sih. Mungkin dari Cahya bisa nambahin. Oke, mungkin mulai dari diri saya sendiri sih itu sama ya. Kita sama-sama baru pertama kali juga, saya juga baru pertama kali jadi asisten sutradara. Mungkin kalau misalnya masuk dalam teater kita sudah tahu seperti yang Robert bilang basic-basicnya, tapi waktu kita untuk mengimplementasikannya kepada teman-teman itu susah. Apalagi kalau saya terkhusus untuk pendalaman karakternya teman-teman. Terus untuk teman-teman pada susah cara untuk mengerti si karakter tersebut, cara mereka untuk memahami bagaimana harus menjadi karakter tersebut. Jadi ya kita sama-sama belajar, kita reading berkali-kali, kita mencoba untuk memahami jalan ceritanya, mengapa dia jadi karakter yang seperti ini, dan kita mulai ada sesi untuk berbicara dalam karakter tersebut sampai akhirnya mereka terbiasa menjadi misalnya menjadi seorang anak kecil, karena kan kita sama-sama anak kuliah, tapi kita harus berperan sebagai anak kecil. Di situ kita belajar gimana anak kecil itu kepada orang tuanya dan lain-lain, seperti itu sih. Iya sih, menarik sih. Karena juga ini mungkin saya berbagi sedikit ya. Pas saya mendalami karakter tuh, maka dibantu juga sama Cahya, bahkan sama Miss Mika juga, gimana cara ngedapetin si karakter Kusuma ini yang jahat gitu. Itu memang gimana ya, untuk mendapatkan karakter itu sendiri, awalnya itu Robert sempat ngajarin untuk yang mendalami karakter itu, yang saya suruh tutup mata, terus membayangkan bagaimana karakter saya yang saya mau, atau siapa yang akan saya jadikan pandangan untuk jadi karakter ini. Itu saya coba sampai akhirnya dapat satu karakter yang emang jadi diri saya sendiri. Bahkan sampai waktu itu saya sempat sama teman saya akhirnya jadi ya sedikit ada, bukan masalah sih, tapi maksudnya karena memang mendalami karakter gitu, dan dia salah satu karakter juga, jadinya tuh ada perbedaan pandangan gitu. Jadinya sempat nggak ngobrol juga jadi gitu. Tapi memang permainan karakter itu cukup seru sih pada saat pementasan ini. Ya, mungkin kita lanjut ke pas udah mulai mendekati hari H mungkin ya. Itu kan tadi pas di awal tuh ada casting dan segala macam, pendalaman karakter. Kalau misalnya di hari H kan mungkin lebih teknis lagi ya, maksudnya kayak kostum atau make upnya juga. Nah itu tuh kalau dari Robert sendiri dan Cahya tuh gimana menentukan yang pas, apalagi latar kan kita tahu
kalau drama ini tuh suatu yang tragis lah gitu ya, tragical. Itu gimana? Mungkin Miss Mika juga bisa nambahin, karena Miss Mika kan juga andil dalam Produksi. Iya, produksi. Robert dulu mungkin. Oh ya, kalau dari aku kan karena sutradara lebih ngepoles untuk teman-teman pemain supaya karakternya lebih maksimal lagi, lebih optimal, lebih nggak suka lupa-lupa lagi blockingannya, mau review lagi untuk hafalannya. Masih juga ada yang mendekati hari H masih ada yang hafalannya masih belum hafal, itu juga masih dilatih terus juga tektokan dengan teman partnernya bagaimana, sama untuk kayak emosinya supaya transfer ke para penonton bagaimana, karena itu ada beberapa scene yang krusial dan emosinya harus kesalur banget, itu lebih di detailing lagi seperti itu sih. Kalau sama saya sih itu lebih ke teknisinya seperti yang Arthur tadi bilang, seperti makeup, kostum. Jadi kita beberapa minggu sebelum pementasan itu kita sudah mulai ada satu divisi yang memang untuk kostum dan make up. Jadi mereka udah mulai presentasi. Mereka juga kita haruskan untuk mengenal karakter tersebut. Jadi untuk memberikan make up dan kostum itu nggak sembarangan, mungkin cuma seorang bapak-bapak, cuma seorang ibu-ibu, tapi kita lihat latar belakangnya itu mereka seorang bapak yang bagaimana, ibu yang bagaimana, seperti itu. Lalu soal setiap scene yang tadi Robert sudah bilang, itu scene-nya di mana, gelapkah, terangkah, itu juga Miss sudah menjelaskan kepada kami saat kelas. Kalau suasana seperti ini berarti dekorasinya itu benar-benar harus sesuai dengan tempatnya gitu, warnanya bagaimana, apa yang kita pakai di situ benar-benar harus menyesuaikan emosi supaya penonton yang melihat dapat gitu. Gitu sih yang kita persiapkan ya. Oke, kalau pertanyaan dari Arthur tentang tantangan menjelang hari produksi ya, hari pementasan, mungkin banyak sekali ya yang bisa dibilang setiap orang pasti punya tantangannya masing-masing. Tapi saya sebagai penanggung jawab dari performance ini, mungkin bisa melihat dari sudut pandang yang lebih luas gitu ya. Kalau menurut saya pastinya yang pertama tuh tantangan time management ya, karena mahasiswa kan bukan hanya mempersiapkan project play performance ya menjelang hari final test ya, tapi juga ada project-project dari mata kuliah yang lain. Jadi terkadang tantangan terbesar itu bagaimana dengan agenda yang sudah diatur sedemikian rupa baik oleh sutradara, state manager gitu, tapi harus juga kita bisa lentur gitu untuk memastikan mata kuliah yang lain jangan sampai terganggu gitu performanya. Jangan gara-gara play performance akhirnya nilai-nilai di mata kuliah lain jadi terganggu gitu ya. Jadi yang pertama menurut saya time management. Bagaimana saya juga harus memastikan mahasiswa bertanggung jawab untuk semuanya, baik itu kelas ini maupun yang lain. Yang kedua mungkin motivasi ya, karena nggak bisa dipungkiri menjelang akhir tuh banyak rasa jenuh gitu ya. Mungkin karena mengulangi hal yang sama di dalam kurang lebih 2 bulan gitu, itu membuat rasa jenuh itu rentan sekali hadir dan tidak bisa dipungkiri mempengaruhi pendalaman karakter, mood dari semua cast. Walaupun sedemikian rupa sudah dipersiapkan kostum, makeup, detail-detail properti gitu, tapi ternyata karena mood itu fluktuatif juga menjelang akhir juga menjadi tantangan. Jadi mungkin solusi yang saya sebagai penanggung jawab di mata kuliah ini yang pastinya harus ada komunikasi, dialog fleksibel dengan para mahasiswa. Ingat nggak, kita akhirnya udah menjelang akhir masih bongkar skrip dengan cara men-challenge. Coba deh menurut kalian kalau Miss challenge untuk membuat pesan moral apa dan menuangkannya dalam puisi, kira-kira kalian bisa dapat tema besar apa saja. Padahal itu udah menjelang 3 minggu sebelumnya, karena itu alasan saya untuk kembali lagi mengajak para cast untuk mencintai sebenarnya skrip ini. Dan luar biasa ya, ternyata kita bisa dapat beberapa tema besar yang jadi pesan, dan ketika kita challenge juga beberapa orang untuk mengembangkannya ke dalam puisi yang nanti kita kita integrasikan di dalam play performance, itu hasilnya luar biasa. Akhirnya menurut saya di sebuah produksi apapun penting sekali untuk kita tidak hanya fokus pada teknis ternyata, tapi pada
pada apa namanya chemistry ya kan, pada mood daripada semua cast, semua orang yang terlibat itu harus kita perhatikan. Ketika sudah mulai down ya seorang penanggung jawab harus pimpinan produksi harus benar-benar kembali memulihkan gitu ya semangat awalnya itu gitu dengan banyak cara. Salah satunya tadi membuat semakin cinta dengan skrip ini. Karena saya harus tekankan ya, di kelas juga saya bolak-balik sampaikan drama ini bukan cuma buat nilai ya, tapi harus menyampaikan pesan dari drama ini yang kalau berhasil maka bisa mengubah nilai hidup ataupun pandangan hidup para penontonnya gitu ya. Kita berharap itu. Kalau cuma sekedar dapat nilai kayaknya tidak perlu sampai sebegininya. Kalian bisa saya merekam tanpa ditonton banyak orang ya. Tetapi karena ada beban bagaimana melalui sastra kita bisa kembali lagi menggugah rasa kemanusiaan manusia yang ya sudah mengalami banyak degradasi belakangan ini dengan begitu kompleksnya persoalan khususnya di nih generasi kalian ini ya, itu menurut saya yang harus penting, semangat itu tetap dijaga supaya para cast ini punya semangat yang lebih dari sekedar nilai. Yaitu gimana nih aku bisa menyampaikan pesan kemanusiaan ini kepada para penonton. Jadi mungkin itu tantangan-tantangan yang bisa share menjelang hari produksi. Iya. Iya sih, tapi memang menjelang hari H itu cukup dibilang berat juga, menantang lah ya karena lagi sakit. Iya. Beberapa tumbang, sutradara tumbang, ya kan berganti-gantian yang nggak hadir pun full tim itu bisa dihitung jari jadinya. Itu juga jadi membuat kita deg-degan gitu ya. Tapi kesehatan kan tetap prioritas ya. Jadi tantangannya banyak ya. Gimana Arthur? Kalau saya sih waktu itu memang bahkan setelah GR terakhir ya, gladi bersih terakhir itu suara saya sempat habis. Betul. Dan itu memang satu hal persiapan yang emang harus dijaga banget sih, kesehatan. Maksudnya untuk suatu pementasan gitu ya, apalagi akan ditonton dengan orang yang dari luar universitas lah ya kita bilangnya. Itu gimana? Saya sempat panik juga karena suara saya habis, cuman ya karena akhirnya dikasih istirahat juga, maksudnya istirahat lebih setelah itu baru saya mulai memulihkan lagi. Ya untungnya pas pementasan berjalan lancar sih. Ya mungkin ini akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Jadi bagaimana rasanya setelah pementasan ini terjadi dan bagaimana kesan kalian dari tim produksi dulu mungkin ya? Oke. Dari Cahya dulu. Kesan saya pribadi, saya bangga sih sama teman-teman saya karena jujur kita sama-sama belajar. Jadi kemarin itu benar-benar banyak tangis, banyak amarah, banyak ngeluh gitu, ngomel-ngomel gitu. Semuanya ada di dalam proses itu. Tapi sama-sama kita saling menyemangati satu sama lain lagi. Terus kita coba pasti bisa nih, kita bisa. Ini pasti kalau udah jadi membanggakan dan benar kita banggakan diri kita sendiri. Kita bangga kita sudah berhasil menampilkan Above So Below. Terus saya juga pribadi sebagai asisten sutradara banyak belajar dari hal ini. Baik itu dari Robert, dari Miss, dan dari teman-teman pun saya belajar banyak. Itu sih kesempatan yang diberikan sangat berharga. Iya, jadi makin kuat juga ikatan antar teman gitu benar. ya. Iya, sih, berasa banget sih emang pas acara itu tuh. Kalau Robert? Kalau dari saya sendiri, yang pertama lega sih. Jadi kan dari pementasan persiapannya 2 bulan, sebulan, sampai beberapa minggu sebelumnya kan kayak pasti latihan terus dan pas pentas udah selesai lega, dan juga dari respon penonton juga kayak bilang wah bagus banget. Terlebih ada beberapa orang yang nggak expect kayak dia ternyata jago acting loh, padahal di kelas tuh kayak diem aja menyendiri. Wah ternyata dia bisa kayak gini, dia bisa sampai mengeksplor karakter bagaimana, dan ada bikin orang nangis ya. Bikin orang nangis juga. Itu kan berarti emosinya tersalurkan gitu dari si pemeran atau cast-nya gitu sih kalau dari saya. Iya sih. Iya memang akhirnya kaget juga sih ada beberapa yang kayak biasanya diem-diem aja, begitu dia main suatu peran ternyata
dapat banget gitu, bahkan sampai di luar ekspektasi. Ya mungkin itu juga kalau Miss Mika tuh bagaimana kesannya setelah acara ini sukses? Oke, ya sama seperti Cahya, seperti Robert, pastinya bangga dan lega tadi itu benar ya. Tapi saya bersyukur karena saya pikir tadi bisa nggak ya gitu ya kalau kurang dari 2 bulan menampilkan sebuah pementasan bekerja sama yang bisa dikatakan semua awam gitu kan. Lalu ini cukup besar karena kita punya target 150 orang dengan peserta yang bukan hanya kalangan mahasiswa UKI tapi juga di luar UKI, mengundang orang tua gitu kan, rekan-rekan lah, semua rekan-rekan KES gitu di luar dari yang di UKI. Itu sebuah harapan yang berani atau enggak untuk dihadapi dan dikejar gitu. Tapi berjalan dengan waktu karena pastinya juga motivasi yang jelas kenapa harus menampilkan ini gitu ya. Lalu juga saya beruntung bertemu dengan semua mahasiswa kelas play performance juga yang komit dengan pementasan ini gitu ya. Jadi saya merasa sangat bersyukur boleh menjadi bagian dari play performance As Above So Below ini. Jadi sangat bangga karena akhirnya we did it gitu ya. Sampai akhir itu benar, ada yang nangis, ada yang ketawa, ada yang ya sebenarnya sih nggak mulus-mulus banget ya Arthur ya. Kita nggak bisa bilang 100% seperti yang kita harapkan gitu, tetapi semua itu jadi sempurna gitu ya dengan penerimaan kita juga yang bersyukur karena bisa sampai sejauh itu. Semua progresnya dari mahasiswa yang tadinya pemalu menjadi mahasiswa yang bisa menjadi dirinya sendiri, bahkan dia pun mungkin bingung dengan kok aku bisa seperti ini gitu ya. Dari panitia apa bisa dibilang tim produksi yang juga sebenarnya tidak punya pengalaman tapi akhirnya belajar dengan proses itu tuh membuat saya merasa mereka sangat harus diapresiasi gitu. Kayaknya hampir semua A deh nilainya itu sepertinya. Ya jadi saya ada bangganya, ada bersyukur sekali gitu kan, ada haru, ada lega dan mungkin respon berikutnya jadinya bagaimana dengan tahun depannya ya gitu. Jadi saya sebagai pengajar mata kuliah play performance juga jadi kayak punya tantangan baru karena ini sudah standarnya cukup tinggi. Nah, pertanyaannya tahun depan gimana nih mahasiswa 2022 dengan kelas play performance bisa bikin gebrakan apa lagi? Nah, itu jadi ada harapan yang lebih juga. Setelah nonton ini jadi setelah memproduksi ini ingin lebih lah untuk tahun berikutnya. Ya, itu mungkin dari Miss. Kalau Arthur juga nih bagian dari produksinya nih, walaupun cash ya. Kira-kira Arthur lega atau apa yang mungkin setelah selesai? Kita jadi nanya ya sama hostnya. Pasti lega sih karena setelah ya kerja keras yang udah dilalui bersama teman-teman yang lain juga, latihan, terus persiapan, ngapalin skrip, segala macem, pendalaman karakter, sampai akhirnya bisa ditayangkan atau dimainkan lah pentasnya, itu ada rasa bangga lah ya gitu, bisa bermain di depan banyak orang, terus all out, berusaha untuk menjadi yang terbaik pada saat itu cukup membuat kesan sendiri sih, karena jujur saya sebenarnya juga bukan orang yang suka tampil di depan orang banyak gitu, tapi pada saat itu harus dan memang ya akhirnya all out deh gitu, keluarin semua yang terbaik sampai akhirnya ya sukses lah pementasan kemarin itu. Keren. Tapi mungkin tadi kan sempat dibahas juga ya, mungkin ada jalan yang gak mulus lah di persiapan segala macam. Ada nggak sih sebenarnya tips komunikasi nih dari kalian tim produksi atau dari Miss Mika ke tim produksi juga, itu bagaimana agar bisa berjalan mulus gitu? Kan kita tahu di produksi ini cukup ya lumayan besar ya, Miss, banyak orang yang hadir juga dan persiapannya juga. Ya tadi kan sudah diceritakan bagaimana dari awal sampai akhir, itu ada nggak sih tips dari kalian? Mungkin Miss memulai ya. Yang pasti tipsnya benar komunikasi. Jadi bukan hanya ada WhatsApp grup tempat
semua cash Iya. gitu ya, tapi saya sebagai penanggung jawab gitu dari produksi ini juga punya grup tersendiri gitu dengan para penanggung jawab produksi masing-masing, baik itu dengan sutradara, asisten sutradara, dengan semua tim ya, stage manager, dengan ada asistennya juga, dengan pimpro, dengan scriptwriter, dengan musik, kita semua nih, kita benar-benar tim full ya, ada musik gitu, ada properti gitu kan, kita punya bukan hanya WhatsApp grup tempat kita berkomunikasi, tapi kita juga menambahkan rapat-rapat di luar pertemuan gabungan dengan tadi para koordinator tadi itu. Jadinya kalau dibilang tips, pastinya komunikasi harus jadi yang paling penting, karena bisa jadi ada miskom ya kan, kalau tidak bertemu dengan satu dengan yang lain. Oke, yang kedua saya harus sampaikan harus punya rasa saling percaya. Itu dulu sih. Karena gimana pun terkadang waktu yang mepet, terus mulusan ekspektasi yang kita harapkan gitu dari satu seksi dengan yang lainnya terkadang membuat apa ya, itu tadi mood kita naik turun gitu. Tapi kalau kita saling percaya, khususnya saya sudah menaruhkan percaya saya sepenuhnya kepada tim ini gitu ya, kepada khususnya perwakilan koordinator dari setiap seksi yang dibentuk, itu pasti nambah amunisi bagi mereka, karena saya akhirnya membiarkan mereka dalam tanda kutip fleksibel mengelola timnya masing-masing. Nah, rasa percaya itu yang akhirnya membuat mereka punya keleluasaan untuk akhirnya berekspresi, kemudian memberikan hal yang lebih daripada sekedar yang saya dikte gitu. Dan ya mengagumkan, walaupun tidak mulus, saya harus bilang tidak mulus, ya, nangis-nangis juga, sakit pakai sakit juga, ada yang sampai salah paham juga satu dengan yang lainnya, tetapi berakhir indah karena tadi ada komunikasi dan mereka tahu bahwa saya sepenuhnya yakin kepada mereka bahwa mereka akan berhasil. Jadi kalaupun ada kepikiran mau mundur gitu, kayak buru-buru bersihin tuh pikiran gitu. Gimana Robert? Coba deh, Robert dan Cahaya boleh tambahkan. Kalau dari saya sendiri sih, kalau komunikasi saya juga masih belum sempurna banget. Terus dari saya yang paling ya jujur apa adanya aja gitu maksudnya. Jadi kayak di grup segala macamnya, apalagi pas ketemu, kalau bisa ketemu di kelas atau apa ya kasih tahu apa, kayak kalau sebelah ada yang nggak suka sama temennya pas lagi main kayak kurang apa, kasih tahu bener-bener supaya di pementasan ini bener-bener bagus gitu loh. Jadi jangan ada rasa nggak enakan untuk ngomong, nggak enakan untuk kritik, nggak enakan untuk kasih tahu ya. Kasih tahu aja ke teman-temannya kayak, kayaknya lu lebih bagus kayak gini deh. Kayaknya kalau lu jangan kekencengan deh kalau megang gua, kan ada scene tarik-tarikan gitu. Terus juga kayak kalau lu misalnya gua berdiri di sini kayak enakan kayak ngapain ya gitu, kayak ngasih saran, solusi, ngasih tahu kalau ada kesalahan kayak gitu sih. Iya sih, saling membackup juga ya. Maksudnya kayak kurangnya di mana tuh dibantuin ke temennya gitu. Kayak kalau contoh kemarin tuh saya juga kan saya jadi yang jahat ke Catherine ya. Ada adegan di mana saya narik-narik itu. Memang di situ kita saling koreksi mungkin. Ada yang kurang kencang atau nariknya tuh kurang ada feel-nya gitu. Itu biasanya dikoreksi sih, memang saling membackup. Itu salah satu ini juga ya mungkin. Cahya. Miss dan Robert itu udah nambahin banyak banget. Mungkin saya nambahin dikit, itu nggak pakai emosi ngomongnya gitu aja sih. Jadi kalau saya sih nanggapinnya, kalau misalnya mau negur pun kita kalau coba agak ada humornya dikit. Soalnya zaman anak-anak yang seangkatan kita itu takutnya kan lagi udah akhir-akhir, otak lagi panas-panasnya ujian lain. Soalnya kan itu udah mau UAS kan. Banyak yang harus dikerjain. Jadi kalau kita mau koreksi tapi kita kayak lu gak bisa kayak gitu, nggak boleh, itu bikin mereka makin emosi gitu kan. Jadi kita mungkin ngomongnya baik-baik, pelan-pelan, terus ada humornya dikit, kayak kalau kayak gini pasti lebih cantik deh, lebih cocok kayak gitu. Itu sih lebih halus lagi sama teman-teman. Teknik persuasif. Iya. Bener. Jadi mood mereka lebih baik lagi. Walaupun mungkin kritik dari yang lain masuk, kita harus melembutkan semua kritik itu supaya tersampaikan dengan baik. Iya gitu. sih, benar. Iya sih, karena memang kadang di akhir-akhir tuh
apa ya, udah capek lah ya Iya. gitu. Jadi kalau misalnya ada satu emosi pasti pecah semua, akhirnya acaranya nggak akan berjalan dengan lancar ya. Itu tips yang baik juga sih yang tadi disampaikan Miss Mika, Robert dan Cahya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya. Miss kan di awal kelas play performance sempat menyemangati kami nih untuk ada mengurus hak cipta tentang pementasan ini. Boleh share nggak Miss sudah sampai mana nih? Oke, betul. Jadi itu tadi ya saya bilang motivasi itu penting sekali untuk menjaga komitmen dan konsistensi semua orang yang terlibat di dalam sebuah proyek gitu ya. Jadi di awal produksi ini memang saya challenge dan saya pastikan bahwa program studi akan mengurus gitu ya, pengurusan hak cipta baik skrip maupun pementasan ini gitu ya. Jadi dan dengan keterbatasan mahasiswa memahami itu hak cipta apa ya Miss gitu ya, tetapi saya menjelaskan dengan paling tidak kalian sebagai mahasiswa punya kontribusi gitu ya dalam menoreh prestasi gitu ya di program studi ini dengan diakuinya pengurusan hak cipta pementasan. Dan kalau ditanya sudah sejauh mana sudah prosesnya, nih bersyukur banget nih karena per 28 September 2023 nih, nggak tahu nih kapan tayangnya ya, tapi 28 September 2023 secara resmi video pementasan As Above So Below sudah dapat sertifikat hak cipta. Tepuk tangan dong. Jadi nanti kita bisa juga tampilkan ya kalau tidak menyalahi aturan ya dalam dalam tayangan ini. Jadi pastinya itu jadi milik bersama, milik kelas ini bersama dengan caranya masing-masing, walaupun namanya nggak bisa dimasukin semua ke dalam ya, karena ada prasyarat yang harus diikuti. Tetapi ini persembahan dari semua peserta mata kuliah play performance untuk Prodi Sastra Inggris, dan kalian harus bangga dengan semua pencapaian ini. You should be proud of yourself gitu, karena kita sampai di titik ini dan kalian tidak hanya dapat nilai tapi juga dapat pengalaman, dapat soft skill ya, mengelola bagaimana mengelola diri sendiri, mengelola emosi diri sendiri, tapi juga mengorganisir tim, lalu mempersiapkan teknis maupun non teknis sebuah pementasan, dan sekarang kalian juga berkontribusi dalam secara langsung memberikan penilaian positif gitu ya untuk program studi kita gitu. Bener. Jadi harusnya sih bangga ya. Bangga banget sih pastinya. Oke, mungkin sebelum ke penutup ada statement terakhir nggak nih dari masing-masing? Oke dulu yang lain. Nanti Miss terakhir. Oke, statement terakhir. Mungkin sama yang seperti tadi saya katakan, saya bersyukur bisa menjadi bagian dari produksi ini. Juga saya sangat bangga untuk kita semua sudah berhasil dan ya mendapatkan hasil yang baik seperti hak cipta tadi. Itu benar-benar sebuah pencapaian banget bagi kita, kelas kita. Ya banyak hal mungkin yang sebenarnya susah diucapkan dengan mulut, tapi dari hati saya benar-benar sangat bangga dengan kita semua dan diri saya tentunya. Ya kalau dari saya lebih kayak pengen gitu kalau untuk tahun depan, apalagi 2022. Terus juga kayak kepengen mungkin ya kalau ada waktu pengen bikin skrip gitu kayak Bang Jason. Terus juga Ditunggu. amin. Oh iya, sempat kepikiran juga pengen yang bikin versi Indonesianya supaya orang Indonesia ngerti. Iya, Gitu. ini Iya, bahasa itu Inggris ya. Bahasa Inggris. Kalau dalam Indonesia kayak lebih deep lagi meaningnya. Mungkin kayak banjir nangis Bombay gitu kali ya penontonnya. Itu sih. Aku kayak ngeset ekspektasi lebih nih untuk 2022 kayak gitu. Ya, untuk Miss mungkin. Kalau dibilang closing statement untuk podcast kali ini, mungkin Miss cuma mau bilang pada semua yang menonton podcast ini, suksesnya produksi As Above So Below adalah sebuah bukti bahwa kami yang awam atau yang tidak biasa dan mungkin buta dengan sebuah proses produksi pementasan drama bisa sampai di titik ini
itu karena kami semua mau keluar dari zona nyaman kami masing-masing, ya kan? Cahaya mau keluar dan belajar dengan semua gitu ya, pengalaman barunya, begitu juga dengan Robert, begitu juga dengan saya, begitu juga dengan Arthur dan kita semua tim ya. Nah, berarti yang paling penting kita tidak boleh puas dengan pencapaian kita hari ini. Kita selalu harus menantang diri kita menjadi versi lebih baiknya diri kita ya, baik dari skill ya, karena ini juga dibuat dalam bahasa Inggris ya, bagi yang belum nonton nanti ada linknya kan ya Arthur ya, ada link bisa ditonton di bawah ini ya, linknya diklik ya, silakan tonton gitu ya. Dari keterampilan, dari attitude ya, karena banyak sekali hal yang juga dipelajari dari proses ini gitu ya, bahkan dari birokrasi semua gitu ya, karena kita juga bertanggung jawab sampai pada produksinya. Jadi banyak hal di luar zona nyaman, banyak hal yang baru gitu kan, akhirnya bisa karena kita mau. Jadi siapapun yang nonton podcast ini saat ini lagi podcast stuck nih di titik tertentu ya, yang takut untuk bikin gebrakan apalagi dalam hidup kalian. Melalui podcast ini kami berharap kalian percaya pada diri kalian sendiri. Kalau kalian mau pasti ada jalan ya. Dan untuk semua calon mahasiswa kelas saya berarti ya, untuk Play Performance 2024 berarti ya. Nah, sampai bertemu di gebrakan berikutnya ya. Mari buat hal yang juga tidak akan pernah kalian lupakan, karena kalian mengerjakannya bukan hanya dengan tenaga, tetapi juga dengan hati kalian. Terima kasih, itu aja dari Miss. Oke, baik. Terima kasih banyak Miss Mika, Robert, Cahya sudah hadir di podcast ini. Oke, jadi menarik ya teman-teman, bagaimana pementasan ini dari awal produksi hingga akhir bisa terjadi pementasannya. Dan untuk teman-teman yang penasaran bagaimana pementasan tersebut, bisa diklik di link di bawah. Nanti ada di deskripsi, akan ditautkan. Dan atau bisa langsung cek ke YouTube-nya Fakultas Sastra dan Bahasa Universitas Kristen Indonesia. Oke, terima kasih sudah menonton podcast ini. Jangan lupa like dan subscribe dan share. Oke, saya Arthur Fadli. Terima kasih banyak semuanya. Bye. Bye bye.